Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua akan menjelaskan bisnis plan dari kelompok 2, yaitu tentang SM Furniture, di mana anggota dari kelompok 2 itu sendiri yaitu ada Nadia Melani Regita Azari, ada Ahmad Nabil Fikri, ada Sandika Tribuana Putra, ada saya sendiri Sintarian Dini, dan ada Muhammad Fadlur Rahman. Nah, di sini baiklah, untuk yang pertama itu ada ringkasan eksekutif, di mana nama perusahaan SM Furniture, bidang usaha industri retail, jenis produknya adalah retail perabot rumah tangga dengan nilai penjualan per tahun 450 juta, dengan nilai kekayaan perusahaan terakhir 2 miliar, dengan proyeksi target nilai penjualan di atas 100 juta per bulan, dan kebutuhan dana 900 juta, rencana penggunaan dananya untuk penambahan modal dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun. Untuk latar belakang perusahaan itu sendiri, di sini ada data perusahaan, nama perusahaan SM Furniture, bidang usaha industri retail. Sini ada alamatnya, bisa dilihat juga di sini, dan yang berdiri pada tanggal 11 November 2017. Nah, ini ada biodata pemilik, di mana nama pemiliknya itu sendiri Nadia Melani Regita Azari. Sebagai kepala pengalaman kerjanya pernah menjadi kepala marketing. Ini adalah biodata singkatnya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, di mana di sini ada Nadia Melani Regita Azari sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Sini saya sendiri Sintarian ini menjadi Chief Marketing Officer. Lalu Ahmad Nabil Fikri menjadi Chief Technology Officer. Sini ada Sandika Tribuana Putra menjadi Chief Financial Officer, dan Muhammad Fadlur Rahman sebagai Chief Operating Officer. Jadi kami tidak ada konsultan pendamping, dan untuk susunan pemegang sahamnya sini presentasi untuk pemegang sahamnya itu 20% untuk satu orang, di mana setiap orang memiliki 100 lembar saham dengan nilai sahamnya itu 200 juta rupiah. Untuk analisis pasar dan pemasaran, jenis produk yang kami hasilkan itu furnitur dan peralatan rumah tangga dengan karakteristik sebagai berikut. Desain produk yang dirancang memiliki beberapa unsur dan menghasilkan kesan elegan, artistik dan kuat. Lalu fitur produk yang membedakan satu produk dengan produk perusahaan lainnya terletak pada desain yang dirancang, tidak untuk dalam jumlah banyak. Lalu produk yang dihasilkan memiliki kualitas terjamin, dan pengiriman dilakukan dengan aman sehingga saat dikirim tidak ada barang yang rusak. Ini adalah beberapa tampilan dari produk yang kami jual. Ada meja TV, meja konsol, tempat tidur, meja makan, sofa bed, nakas, meja tamu, cermin dan lemari, meja rias, dan lain-lain. Lalu keunggulan produk yang kami miliki yaitu produknya model dengan model kekinian. Lalu banyak varian model dan warna furnitur. Produk kami juga dapat di custom warna dan modalnya. Lalu produk kami memiliki harga yang lebih murah daripada tempat lain, dan kualitas produk yang digunakan adalah kualitas terbaik. Untuk gambaran pasar, karena usaha kami baru berjalan 3 tahun, maka untuk proyeksi nilai penjualan 3 tahun terakhir yaitu penjualan tahun pertama bernilai 245 juta rupiah dalam 1 tahun, terus pada tahun kedua memiliki kenaikan sebanyak 70 juta rupiah, pada tahun ketiga meningkat secara drastis sebanyak 205 juta karena adanya tren makeover kamar atau ruangan estetik yang mulai marak di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pemasaran kami ada personal selling, pameran, browser, dan advertising. Lalu untuk target atau segmen pasar yang dituju yaitu individu atau keluarga untuk rentang usia 30 tahun ke atas dan segala kelas sosial, tapi khususnya keluarga menengah ke atas. Tapi kami lebih mengutamakan penjualan produk ke orang yang sudah berkeluarga, karena orang yang sudah keluarga lebih cenderung untuk membeli perabotan atau furnitur daripada orang yang belum berkeluarga. Lalu untuk tren perkembangan pasarnya yaitu diperkirakan permintaan meningkat 20% per tahun. Lalu untuk proyeksi penjualan untuk 5 tahun ke depan, di sini kami memperkirakan nilai penjualannya di mana tahun pertama itu
penjualan kami bernilai 550 juta rupiah dan meningkat dari tahun ke tahun. Perkiraan kenaikan tiap tahunnya adalah 50 juta rupiah, di mana tahun kedua kami memperkirakan nilai penjualan sebesar 600 juta rupiah. Nah, untuk tahun pertama, perkiraan kami hanya meningkat 30 juta rupiah karena baru mulai menggunakan platform penjualan furnitur online. Karena kami baru terjun, maka belum dikenal oleh customer kami, maka kenaikannya pun masih sedikit. Nah, untuk perkembangan dari tahun ke tahun, tentu kami akan mengembangkan web yang telah kami bangun tersebut dengan menambahkan fitur-fitur baru yang membuat pelanggan semakin mudah dalam menggunakannya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini ada untuk pengembangan produk. Kegiatan yang kami lakukan menganalisis kebutuhan pelanggan dan tren saat ini agar dapat menawarkan produk yang sesuai dengan target segmentasi pasar, lalu menambahkan item dengan variasi produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, lalu memperbanyak reseller sehingga pemasaran produk semakin luas. Untuk pengembangan wilayah pemasaran, itu sekarang kami masih berfokus untuk di Indonesia saja, dikarenakan pangsa pasar kami yang paling besar masih di sekitaran Pulau Jawa. Masih banyak daerah-daerah di Pulau Jawa yang belum mengenal e-commerce perabot rumah tangga. Kegiatan promosi yang kami lakukan yaitu melalui beberapa media seperti mengadakan pameran, pengiklanan e-commerce melalui Google Ads, dan strategi penetapan harganya yaitu mengkalkulasikan harga terendah yang memungkinkan dengan tujuan supaya mendapatkan pelanggan yang banyak. Selanjutnya analisis pesaing. Di sini ada pesaing dari usaha kami yaitu Nikam Furnitur dengan keunggulan cepat. Usaha Nikam Furnitur ini cepat ada produk yang dijualnya, usahanya sudah lebih dulu berdiri sehingga sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat, dan Nikam Furnitur ini lincah melakukan promosi. Antara kelemahan dari Nikam Furnitur yaitu harga yang ditetapkan lebih tinggi dan tidak memiliki aplikasi web atau mobile. Saluran distribusi. Untuk saat ini, wilayah pemasarannya masih lokal dan regional, dan jalur distribusinya masih individu, retailer, dan distributor. Alamat showroom kami di Payakumbuh. Lalu wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan yaitu lokal, regional, nasional, dan ekspor dengan presentasi sebagai berikut. Lalu distribusinya sudah masuk ke pemerintah dan eksportir. Rencana lokasi showroom kami yaitu ada di Jabodetabek, Padang, dan Yogyakarta. Untuk analisis produksi, di sini ada beberapa proses produksi yang dimana sudah diringkas melalui tampilan seperti ini. Dan keunggulan proses yang kami miliki yaitu sudah memiliki mesin otomatis yang memudahkan pekerjaan. Kualitas produk yang diproduksi sudah terjamin karena sudah melewati quality control, dan model produk yang dihasilkan sudah mengikuti tren terkini. Lalu untuk bahan baku dan penggunaan bisa dilihat di sini. Ada bahan baku dan bahan penolong. Nah, kapasitas produksinya di sini kami memiliki mesin pemotong sebanyak 2 buah, gudang barang kami ada 3, alat lainnya ada 1, dan kami juga memiliki wifi sebanyak 1 buah. Di sini ada 7 total fasilitas kami dengan estimasi total nilai yaitu 37 juta rupiah. Nah, kapasitas produksi rata-rata per bulan kami yaitu 300 pieces. Lalu untuk rencana pengembangannya yaitu penambahan kantor cabang baru, penambahan tenaga kerja, dan memperluas produk. Nah, di sini rencana penambahan fasilitasnya yaitu tanah di Yogyakarta dan gudang dengan estimasi biaya sebagai berikut. Nah, untuk target kapasitas produksi yang kami rencanakan yaitu 400 pieces per bulan. Untuk analisis SDM-nya, di sini kami memiliki SDM analisis kompetensi SDM di mana tingkat pendidikan tamatan SMA sebanyak 2 orang, tamatan D3 10 orang, dan sarjana 30 orang. Yang dibagi atas beberapa bagian. 5 orang di bagian manajemen, 15 orang bagian produksi, 15 orang bagian pemasaran, 5 orang bagian administrasi, dan bagian lain-lainnya berjumlah 2 orang. Maka total SDM kami ada 42 orang. Lalu keunggulan dan kompetisi SDM lainnya, kami memiliki seseorang yang ahli di bidang IT,
dan memiliki karyawan dengan lulusan PTN terbaik. Lalu seorang yang kami memiliki karyawan dengan pekerja keras dan cekatan dalam tim. Lalu kami juga memiliki kemampuan karyawan yang memiliki kemampuan pemasaran produk yang baik. Untuk analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, nah di sini ada dalam jabatan teknisi jaringan, manajer pemasaran, desain manajer, dan IT manager. Nah, di sini sudah ada dijabarkan kebutuhan dan pengembangan SDM yang kami lakukan. Nah, di sini untuk rencana kebutuhan pengembangan SDM-nya kami memerlukan staf produksi dan pemasaran, di mana jumlah kebutuhannya ada 10, sementara tenaga yang tersedia masih 5 orang. Maka yang harus direkrut yaitu 5 orang. Untuk staf pemasaran kami memerlukan 7 orang, tenaga yang tersedia masih 3 orang, maka kami membutuhkan 4 orang staf pemasaran. Rencana pengembangan usaha untuk strategi pasar sendiri, kami memaksimalkan pemasaran melalui media sosial, memasang iklan di platform pemutar video, lalu bekerja sama dengan public figure. Strategi produksi sendiri bekerja sama dengan pabrik pengolahan kayu untuk mempercepat supply chain, terus menambah SDM supaya menambah kapasitas produksi. Lalu untuk strategi organisasi dan SDM, kami berencana menambah satu lagi departemen, yaitu departemen IT, dengan terus memperlakukan reward terhadap karyawan yang berprestasi dan berikan beasiswa kepada karyawan yang ingin memperdalam ilmunya. Untuk strategi keuangan, kami meminimalkan pengeluaran perusahaan yang tidak esensial dan memanfaatkan dana perusahaan untuk kepentingan pengembangan bisnis perusahaan dan membuat pembukuan yang terstruktur. Untuk tahap pengembangan usaha di sini sudah terjabarkan, di mana di bulan pertama dan kedua mencari tenaga kerja, bulan ketiga keempat pelatihan karyawan, bulan kelima peningkatan produktivitas karyawan, lalu selanjutnya pembuatan sampel desain, prosesi penjualan, lalu penjajahan perluasan wilayah pemasaran, pengendalian sistem keuangan sudah terjabarkan di sini. Untuk selanjutnya itu analisis keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri yaitu untuk laporan arus kas SM Furniture. Nah, ini adalah laporan arus kasnya dengan selisih kasnya 50 juta dan saldo kas akhirnya itu 78.500.000. Di sini juga ada laporan laba rugi, di mana laba bersih dari SM Furniture yaitu 464.050.000 rupiah. Lalu untuk laporan neraca sebagai berikut. Di sini ada jumlah aktiva sebanyak 48.400.000, lalu ada pasifanya 300 juta rupiah. Di sini ada rencana kebutuhan investasi, di mana untuk gudang kami investasi harga dengan total nilai 250 juta rupiah. Nah, di sini ada rencana arus kas untuk tahun 2022, di mana kami memulai dari bulan Desember tahun 2021 karena sekarang tahun 2020. Maka untuk kedepannya kami memperkirakan penerimaan penjualan sebanyak 160 juta rupiah dan meningkat setiap bulannya. Dan ini ada rencana arus kas untuk 5 tahun ke depan, di mana dimulai dari tahun 2021, yaitu tahun sekarang, di mana dari bulan Desember kami hitung untuk tahun 2021-nya karena sekarang masih bulan Oktober. Lalu sini ada rencana kebutuhan pinjaman yaitu total nilai kebutuhan pinjaman untuk modal yaitu sebanyak 900 juta rupiah, total nilai kebutuhan modal investasi sebanyak 200 juta rupiah. Untuk total nilai kebutuhan modal kerja sebanyak 700 juta rupiah. Lalu untuk rencana pengembalian dana pinjamannya yaitu 5 tahun dengan masa tengah pembayaran 6 bulan sekali. Lalu di sini ada analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar yaitu ada dampak positif dan negatif. Positifnya memudahkan fleksibilitas belanja dengan menunjang produktivitas para konsumen karena mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat belanja konvensional, sebab belanja online bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu
menimbulkan kekhawatiran pembeli akan terjadinya pencurian data dan informasi pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Dari segi teknologi tidak berdampak apa-apa, namun dari segi penanganan limbah, kami menangani limbah tersebut dengan sangat baik agar tidak mengganggu lingkungan dengan cara mengumpulkan dan memiliki tempat pembuangan khusus dan membuangnya di tempat pembuangan akhir. Dan untuk analisis resiko usaha, yaitu munculnya pesaing baru terdapat perusahaan yang menjual produk yang lebih lengkap dengan harga yang lebih menarik. Lalu risiko selanjutnya, masyarakat cenderung membandingkan harga dan kualitas sehingga daya belinya menjadi menurun jika melihat harga di toko lain ada yang lebih murah. Lalu untuk mengantisipasi risiko usaha itu, kami melakukan perbaikan mengenai produk yang seperti memperbarui desain dan kualitas kayu. Lalu kami memperbanyak macam-macam produk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kami menciptakan inovasi baru terus-menerus dan melakukan pembuatan web yang memudahkan pelanggan melakukan pembelian. Sini ada lampiran. Yang pertama untuk analisis lingkungan bisnis, ada SWOT, strength. Yang pertama strength atau kekuatan. Nah, untuk produknya sendiri, kekuatan kami itu harga jual produk yang sesuai dengan kualitas produk dan desain motif yang modern menjadikan produk kami banyak diminati pelanggan. Untuk fungsi pemasaran, kami membuatnya semenarik mungkin dan memanfaatkan media sosial dan pemasangan iklan. Distribusi dan persediaan, kekuatan kami itu persediaan barang yang cukup dan SDM yang memadai, membuat kecepatan pengiriman sehingga akan meningkatkan feedback dari pelanggan. Untuk pelayanan pelanggan, pelayanan kami ramah terhadap pelanggan dan yang membuat pelanggan nyaman dan menjadi nilai plus bagi perusahaan. Lalu untuk di bidang organisasi dan SDM-nya, dalam rekrutmen dan penempatan SDM sesuai dengan keahlian dan skill yang dipunyai karyawan sehingga pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai di bidang dan keahliannya masing-masing. Dari sistem manajemen, pembukuan administrasi yang terus dilakukan dengan rutin dan tepat agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Di bidang produksi, kekuatan kami yaitu proses produksi yang dilakukan secara baik dari segi biaya produksi, perencanaan agar membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Dari segi teknologi, kekuatan kami proses produksi sudah menggunakan teknologi membantu produksi dengan cepat dan akurat. Lalu untuk kekuatan di bidang pemanfaatan IT, kami sudah memanfaatkan perangkat keras atau perangkat lunak untuk membantu aktivitas manajemen dalam pengelolaan data. Selanjutnya untuk analisis kelemahan, di bidang produk, kelemahan kami yaitu terdapat kerusakan produk seperti kualitas cat yang mudar atau kayu yang mulai rapuh sehingga produk tidak dapat dijual. Terus pada bagian fungsi pemasaran, kurangnya jangkauan pemasaran yang luas. Untuk distribusi dan persediaan, kelemahan kami yaitu dalam waktu pengiriman karena bergantung pada layanan ekspedisi barang. Jika ekspedisinya lama, maka berdampak juga kepada penilaian pelanggan terhadap produk kami. Lalu untuk pelayanan pelanggan, di sini kurang puas. Ada beberapa kelemahannya, ada beberapa pelanggan yang kurang puas, tapi tidak memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami juga bingung untuk memperbaiki pelayanan kami terhadap pelanggan tersebut. Lalu dari segi organisasi dan SDM, terkadang ada beberapa departemen yang kekurangan SDM. Dari sistem manajemennya, sistem pembukaan yang terkomputerisasi perlukan biaya yang relatif lebih besar untuk membeli software dan hardware-nya. Kelemahan di bidang produksi, terkadang dapat pemborosan biaya produksi. Lalu kelemahan di bidang teknologi, karena teknologi itu berkembang sangat cepat, maka perusahaan harus siap menyesuaikan diri dengan cepatnya teknologi tersebut. Lalu untuk kelemahan di pemanfaatan IT, karena teknologi itu cepat berubah, maka pengetahuan karyawan juga kadang
untuk teknologi yang baru kurang gitu. Jadi berdampak menurunkan kualitas sumber daya bagi perusahaan. Nah, untuk analisis peluang sendiri di bidang persaingan, produk yang dijual oleh SM Furniture memiliki kualitas yang baik dengan desain yang modern. Peluang di pemodalan yaitu dengan mengajukan kartu kredit untuk usaha akan menambah modal usaha. Peluang di kebijakan pemerintah, tenaga kerja yang dibayar sesuai dengan ketetapan yang ditentukan akan membantu perusahaan sehingga dapat meminimalisir biaya operasional. Lalu untuk peluang di peluang pasar yaitu produk dan desain yang modern dan unik membuat permintaan pasar meningkat. Lalu untuk opportunity di proteksi pasar ekspor, karena perkembangan industri retail saat ini terus diminati oleh konsumen, sehingga bisnis terus-menerus berkembang dan semakin meningkatnya prospek industri retail, perusahaan dapat membidik pasar yang lebih luas, yaitu pasar ekspor. Lalu untuk kemajuan teknologi, teknologi yang digunakan oleh perusahaan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Opportunities di tenaga kerja yaitu pekerja yang telah sesuai dengan bidangnya. Opportunity di bahan baku yaitu bahan baku yang digunakan sangat berkualitas hingga menghasilkan produk yang berkualitas juga. Dan untuk masyarakat sekitar yaitu produk yang berkualitas akan meningkatkan minat masyarakat dan juga pelayanan yang baik akan mempengaruhi respon dari masyarakat sekitar. Untuk kondisi perekonomian, peluangnya yaitu suku bunga saat ini bisa dibilang stabil. Lalu untuk mencari pendanaan eksternal juga dimudahkan dengan suku bunga yang stabil tersebut. Lalu untuk hambatan kami di bidang persaingan yaitu banyak perusahaan baru dengan usaha jenis yang sama yang mempunyai inovasi-inovasi baru. Di bidang hambatan di bidang pemodalan yaitu berasal dari tingkat kemudahan dalam mendapatkan pinjaman karena tingkat suku bunga kredit yang sewaktu-waktu bisa naik. Hambatan di bidang kebijakan pemerintah yaitu terdapat di kebijakan pemerintah untuk mengurus ekspor dan tindakan fiskal, kebijakan fiskalnya. Lalu untuk hambatan di peluang pasar yaitu banyaknya permintaan pasar yang berubah-ubah dan perilaku masyarakat yang minta barang dengan kualitas yang sangat baik namun harga yang murah, karena agak susah untuk memenuhi hal tersebut. Karena untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik, maka juga dibutuhkan harga yang lumayan. Untuk hambatan di proteksi pasar ekspor yaitu sangat berpengaruh jika perusahaan mulai memperluas cakupan bisnis ke tingkat internasional. Lalu hambatan pada kemajuan teknologi itu karena perkembangan IT semakin berkembang setiap saatnya, maka perusahaan juga dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Lalu hambatan tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya sangat minim. Lalu untuk hambatan bahan baku terletak pada fluktuasi harga bahan baku yang berubah-ubah dan ketersediaan bahan baku yang sewaktu-waktu bisa habis. Lalu untuk hambatan di masyarakat sekitar, tuntutan dari lembaga konsumen dan sikap masyarakat terhadap produk. Selanjutnya itu hambatan pada kondisi perekonomian, di mana terletak pada kondisi keuangan perusahaan yang naik turun dan tingkat suku bunga deposito yang bisa naik suatu waktu. Lalu ini ada lampiran kelengkapan perjanjian, terlampir seperti ini, ada izin usaha dan ini lampiran peta lokasi kami. Nah, dan ini adalah lampiran dari foto produk dan dokumentasi produksi. Oke, selanjutnya demo aplikasi. Sini kami menggunakan aplikasi PrestaShop. Topik yang kami angkat yaitu mengenai furniture. Ini merupakan tampilan awal website pelanggan, di mana sini ada kategori, kemudian ada produk populer, produk yang sedang diskon atau yang overall,
terlaris, produk baru. Nah, itu saja. Kemudian kita beralih ke tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard ini hanya bisa diakses oleh admin. Sini ada beberapa tools seperti kayak penjualan, katalog pelanggan, layanan pelanggan, statistik. Ini yang berhubungan dengan penjualan dari aplikasi. Kemudian ini peningkatan ini ada modul desain, pengiriman, pembayaran internasional, dan marketing. Ini terkaitan dengan tema, logo, kayak gitu-gitu. Kemudian konfigurasi. Kita akan ke fitur, ke desain dulu. Di sini kita ingin mengubah logo dari PrestaShop ini sesuai dengan logo yang telah kami buat. Simpan. Nah, kemudian di sini kami juga ingin menambahkan banner di slide menu. Kita pilih slide gambar. Kita tambah yang baru. Kita pilih file gambar. Kita aktifkan. Kita kosongkan saja panggilan menu dan judul dan keterangannya. Kita di sini ingin menginputkan 2 slide gambar. Kita pilih satu lagi gambarnya. Kita aktifkan lagi. Terus kita atur ini tuh untuk yang pertama, ini yang kedua. Kita sudah mengatur slide gambarnya, kemudian kita akan ke menu pengiriman. Ini kita di menu pengiriman ini kita bisa menambahkan kurir pengiriman dari produk kita. Ini sudah diinputkan, sebelumnya kami menginputkan JNE dan JNT. Ini ada juga pengiriman ekspedisi langsung dari tokonya SM Furniture. Ini kita akan beralih ke katalog. Di katalog ini kita bisa menambahkan produk baru dan kategori dari produk tersebut. Pertama-tama kita ingin menambahkan produknya terlebih dahulu. Untuk tambah produk ini, sebelumnya saya sudah menyiapkan produk yang ingin diinput, mulai dari judul, harga, detail, dan juga keterangan produk. Kemudian langsung saja di copy. Di sini masukkan nama produk. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar dari produk. Kemudian di jumlah ini kita bisa memasukkan stok dari produk tersebut. Kemudian kita nambah keterangannya, keterangan produk. Kemudian ini keterangan detail dari produk. Nah, untuk harga kita bisa atur harga ini sudah termasuk pajak atau tidak. Di sini saya akan menginputkan harganya yang sudah sesuai dengan yang sudah termasuk dengan pajak. Nah, untuk kategori sini ada 2 kategori utama, yaitu kategori set furniture dan juga peralatan rumah tangga. Karena gambar yang saya inputkan ini merupakan set kamar tidur anak, yang dimana dimasuk ke kategori
furniture. Kemudian untuk pengiriman kita juga bisa atur pengiriman mulai dari lebar, tinggi, tebal, dan berat yang nantinya akan mengaruhi harga ongkos kirimnya. Ini kita masukkan lebarnya, tingginya, tebal, dan juga beratnya. Kemudian untuk harga, untuk harga tadi kita juga bisa atur harga khusus. Harga khusus ini kita bisa memberikan diskon untuk produk tersebut. Kita kasih diskon 19% dan kita simpan. Harga tadi akan disetting sesuai dengan diskon yang sudah diterapkan. Kemudian sudah kita simpan. Nah, produk setelah berhasil kita tambahkan, kita akan beralih di mana jika pelanggan ingin membeli produk dari SM Furniture ini. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Nah, sini untuk login bisa memasukkan email dan password, atau jika yang belum punya akun kita buat akun baru. Terus kita masukkan data kita, misalnya masukkan emailnya, password, dan tanggal lahir ini sebenarnya opsional tapi kita isi saja. Terus checklist semua persyaratannya dan simpan. Nah, alamat email sudah pernah digunakan, kita ganti alamat email baru. Jadi kita tidak bisa menggunakan email yang sama karena sebelumnya telah didaftarkan. Kita simpan. Setelah pelanggan tersebut login, ada tampilan akun, mulai dari ada informasi, alamat, riwayat pembelian, nota kredit, dan juga personal data. Selanjutnya, jika pelanggan ingin membeli produk, pelanggan bisa memilih furnitur atau juga peralatan rumah tangga. Oh ya, kami SM Furniture mempunyai dua kategori seperti setelah dijelaskan, ada set furniture dan juga peralatan rumah tangga. Nah, set furniture ini dia berisikan mengenai satu set dari perlengkapan rumah tangga, mulai dari kabinet kamar mandi, tempat tidur, meja, kursi, yang dimana semuanya itu satu set. Kemudian di sini ada peralatan rumah tangga. Nah, peralatan rumah tangga ini berisi terdapat beberapa subkategorinya. Ada peralatan makanan minum, peralatan masak, kitchen gadget, dan juga pembersih. Nah, peralatan rumah tangga ini terdiri dari kayak ada wajan, tempat sampah, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita beralih di mana pelanggan tersebut ingin membeli peralatan. Misalkan saja dia ingin membeli satu set meja makan kursi ini. Nah, ketika kita mengklik gambarnya, maka akan menghasilkan keterangan dari produk tersebut, mulai dari harga, nama, penjelasan singkat, dan di bawah ada keterangan spesifikasi dari produk. Ada tampilan gambar. Kemudian pelanggan bisa memasukkan berapa jumlah yang ia beli. Dan ketika sudah pas, kemudian kita beli. Nah, produk yang kita beli tadi telah berhasil ditambahkan ke troli. Di sini ada penjelasan mengenai subtotalnya, ongkos kirimnya, dan juga jumlahnya sudah termasuk pajak.
Kemudian kita bisa belanja lagi. Nah, peralatan masak. Ini kita beli wajan pemanggang. Sama seperti tadi, ada keterangan detail produk, gambar, nama, harga, dan juga penjelasan singkat. Ini kita membeli 2 wajan, kita masukkan ke troli. Nah, ketika kita sudah tidak ingin belanja lagi, kita masuk ke proses pembayaran. Nah, ini produk yang telah kita masukkan ke troli belanja tadi. Ada 2 produk. Dengan ini untuk KB wajan 2 produk yang dibeli, dan set meja makannya 1. Jadi jumlahnya 3 item. Harganya 4.178, dan total pengiriman ongkos kirimnya itu 15.000 dengan jumlah termasuk pajak. Jadi 4.193. Dan kita melakukan proses pembayaran. Nah, di sini ada alamat dari pelanggan. Dan ketika sudah pas, kita lanjut. Kita juga bisa menambahkan alamat baru. Kemudian kita pilih ekspedisi pengiriman, atau bisa pengiriman dari toko, atau bisa dari ekspedisi lain, yang dimana pajak ongkos kiriman itu berbeda. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan pemetar. Terus lanjut. Nah, sini proses pembayaran. Kita bisa membayar menggunakan cek atau transfer via bank. Ini saya akan menggunakan transfer via bank, setuju dengan syaratnya, kemudian bayar order. Nah, produk tadi telah berhasil dipesan. Lagi ke bagian tampilan dashboard. Nah, di tampilan dashboard ini kita bisa melihat grafik dari penjualan, apakah dia mencapai target atau tidak setiap bulannya. Lalu di sini ada ringkasan kegiatan yang kunjungan online 30 menit terakhir. Kemudian ada penjualan produk yang telah dijual, produk penggalian yang stok telah habis. Lalu ada pemberitahuan, ada pesanan baru atau review produk. Di sini juga ada bagian pelanggan baru, langganan baru, total pelanggan. Lalu di sini ada bagian produk dan penjualan. Nah, produk penjualan di sini kita bisa melihat 10 penjualan terakhir. Lalu yang terlaris, yang paling banyak dilihat dan paling banyak dicari. Lalu di sini ada dashboard mengenai penjualan mulai dari tanggal 28 bulan 10 sampai hari ini, melalui grafik berapa pendapatan bersihnya, penjualannya. Lalu untuk barang yang telah dipesan tadi, kita bisa melihat detail statusnya. Nah, ini detail status ini dimana pelanggan masih belum membayar produk, jadi statusnya masih menunggu pembayaran via transfer. Kemudian di sini ada bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini kita bisa melihat berapa nilai-nilai rata penjualan kita dan pendapatan bersih dari perusahaan kita. Ini ada beberapa penjualan yang belum dibayar, masih menunggu transfer. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 2 mengenai aplikasi PrestaShop dan juga diimplementasikan dalam penjualan furnitur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.